Markijar. Mari kita belajar. Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas fungsi eksponen alami atau disebut juga dengan fungsi eksponensial. Definisi dari fungsi eksponen alami adalah inverse ln disebut fungsi eksponen alami dan dinyatakan oleh eksponen. Jadi, X eksponen Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Berdasarkan definisi di atas, diperoleh bahwa 1. Eksponen ln X sama dengan X untuk X lebih dari 0. 2. Ln eksponen Y sama dengan Y untuk semua Y. Oleh karena eksponen dan ln adalah fungsi saling invers, grafik Y sama dengan eksponen X adalah grafik Y sama dengan ln X yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sifat fungsi eksponen. Sebelumnya, kita definisikan huruf E menyatakan bilangan real positif unik sedemikian hingga ln E sama dengan 1. Bilangan rasional E ini diperkenalkan pertama kali oleh Leonhard Euler dengan uraian desimalnya adalah E mendekati 2,7182818459 dan seterusnya. Didefinisikan E pangkat X secara sederhana untuk semua nilai X sebagai E pangkat X sama dengan eksponen X, sehingga sifat 1 dan sifat 2 pada subbab awal ini sekarang berbentuk E ln X sama dengan X untuk X lebih dari 0 dan ln E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Kemudian terdapat suatu teorema untuk menunjukkan sifat fungsi eksponen. Misal, A dan B bilangan real sembarang, maka E pangkat A kalikan E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B, dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat A minus B. Bukti dari teorema ini ditinggalkan sebagai latihan. Oleh karena eksponen dan ln adalah fungsi-fungsi yang saling invers, maka berdasarkan teorema pada subbab-subbab sebelumnya, fungsi eksponen X sama dengan E pangkat X juga terdiferensiasikan. Adapun ddx E pangkat X sama dengan X atau dengan U menggantikan X, d dx E pangkat U sama dengan E pangkat U dikalikan du per dx. Dan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C atau dengan U menggantikan X, integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Sekarang kita akan berlatih dengan soal-soal. Yang pertama kita cari ddx dari E pangkat akar X. Contoh yang kedua, diketahui Y sama dengan E pangkat X kuadrat ln X. Dapatkan dy per dx. Yang ketiga, hitunglah integral dari E pangkat min 4x dx. Yang keempat, hitunglah integral dari 1 sampai 3 x E pangkat min 3x kuadrat dx. Penyelesaian dari ddx E pangkat akar X ini akan dijelaskan sebagai berikut. Kita substitusi. U sama dengan akar X.
Dari sini du per dx sama dengan 1 per 2 akar x. Kita masuk ke soal. dx dari e pangkat akar x sama dengan dx dari e akar x, karena tadi kita misalkan u, sekarang menjadi e pangkat u. Sesuai dengan aturan rantai, jika ada d per dx e pangkat u, maka menghasilkan e pangkat u dikalikan dengan du per dx sama dengan e pangkat u, du per dx nya adalah 1 per 2 akar x. Kita kembalikan u nya dalam bentuk x, jadi e pangkatnya adalah u di sini kita kembalikan jadi akar x dikalikan dengan 1 per 2 akar x, sehingga e pangkat akar x per 2 akar x. Jadi dx dari e akar x itu sama dengan e akar x per 2 akar x. Selanjutnya, pada contoh yang kedua, diketahui y sama dengan x kuadrat ln x, dapatkan dy per dx. Kita substitusi pangkat dari x dengan u, jadi u sama dengan x kuadrat ln x. Turunan dari u kita tulis du per dx sama dengan, dikarenakan ini merupakan perkalian dari dua buah fungsi yaitu x kuadrat dan ln x, maka kita gunakan aturan perkalian, yaitu turunan, jika ini misalkan adalah u dan ln x nya itu adalah v, maka u aksen v plus uv aksen. Jadi du per dx di sini adalah 2x ln x ditambah dengan x kuadrat kali turunan dari ln x adalah 1/x. Kita sederhanakan menjadi 2x ln x ditambah x kuadrat kali 1/x menghasilkan x. Kita masuk ke soalnya. dy dx berarti sama dengan dx dari e pangkat x kuadrat ln x. Kita masukkan dx x kuadrat ln x itu adalah u. Nah, sesuai dengan rumus aturan rantai, dx dari e pangkat u itu adalah e pangkat u dikalikan dengan du per dx.
kita masukkan E pangkat U, di mana U-nya sekarang itu adalah X kuadrat ln X dikalikan DU per DX, yaitu 2X ln X plus X. Karena di sini X ada faktor X juga di sebelah sini, maka X-nya kita keluarkan menjadi E pangkat X kuadrat ln X dikalikan dengan X kali 2 ln X plus 1. X-nya kita bawa ke depan, jadi X kali E pangkat X kuadrat ln X dikalikan dengan satunya kita tulis duluan menjadi 1 plus 2 ln X. Jadi turunan dari E pangkat X kuadrat ln X itu adalah X kali E pangkat X kuadrat ln X kali 1 plus 2 ln X. Selesai. Kita bahas soal berikutnya. Hitunglah integral dari E pangkat min 4x dx. Kita substitusi. Pangkat dari X menjadi U. U sama dengan min 4x. Dari sini, jika U diturunkan terhadap X, kita tulis du per dx. Sama dengan turunan dari 4. Min 4x itu adalah min 4. Dari persamaan ini diperoleh dx itu sama dengan min du per 4. Kita masuk ke soal. Integral dari E pangkat min 4x dx sama dengan integral E min 4x-nya adalah U, dx-nya sama dengan min du per 4. Konstanta 1/4 ini bisa keluar dari integral menjadi 1/4 integral E pangkat U du. Sesuai rumus yang tadi, jadinya 1/4 E pangkat U. Sekarang kembalikan U-nya ke dalam bentuk X. 1/4 E pangkat U-nya adalah min 4x. Jangan lupa, dikarenakan integralnya merupakan integral tak tentu, di belakangnya ditambahkan dengan konstanta tak tentu, yaitu plus C. Sekarang kita bahas penyelesaian dari integral dari 1 sampai 3. Sekarang kita bahas integral dari 1 sampai 3 X kali E pangkat min 3x kuadrat dx. Sebagaimana contoh tadi, contoh sebelumnya, kita substitusi. U sama dengan min 3x kuadrat. U jika diturunkan terhadap X, kita tulis du per dx sama dengan min 3x kuadrat, itu hasilnya adalah, turunannya adalah min 6x. Dari persamaan ini dx
adalah min du per 6x. Kita masuk ke soal. Integral dari x e pangkat min 3x kuadrat dx sama dengan integral x kali e pangkat u, karena tadi kita sudah misalkan min 3x kuadrat itu adalah u. dx sama dengan du per 6x. Ada min, jangan lupa. Faktor yang sama yaitu x sama x ini bisa kita coret. Kemudian min 1/6 kita keluarkan dari integral. Integral e pangkat u du. Hasilnya adalah min 1/6 e pangkat u. Kita masuk ke integral tak tentunya. Jadi integral dari 1 sampai 3x e pangkat min 3x kuadrat dx sama dengan min 1/6 e, u-nya kita kembalikan lagi, yaitu min 3x kuadrat. Jangan lupa batasnya dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Menghasilkan min 1/6 dari e, kita masukkan batas atasnya dulu, ke x. Jadi e pangkat min 3, x-nya kita ganti dengan 3 kuadrat dikurangi e pangkatnya adalah min 3, x-nya kita ganti dengan batas bawah yaitu 1 dikuadratkan. Menghasilkan min 1/6 e pangkat min 27 dikurangi dengan e pangkat min 3. Jika diinginkan dalam pangkat positif, menjadi min 1/6 kali e 1/e pangkat 27 dikurangi 1/e pangkat 3. Ya, mudah bukan? Berikut ini adalah bacaan yang bisa dijadikan tambahan, yaitu kalkulus edisi 9 jilid 1 oleh Warburg, Purcell, dan Rigdon. Kemudian bisa membaca juga seri buku ajar matematika 2 oleh Departemen Matematika ITS. Selamat belajar.